15 warga lingkungan Guyangan Dukuh Kerajaan RT 2 RW 2 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada hari ini, Jumat 24 Juli 2020, telah melakukan penutupan akses jalan Dukuh setempat. Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk protes warga kepada pengusaha tambang lantaran kompensasi yang diberikan oleh pihak pengusaha tambang pasir batu tersebut dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selama itu, jalan yang ditutup warga memang digunakan akses para penambang untuk mengangkut pasir dan batu. Menurut Marji, salah satu warga setempat yang lahannya juga digunakan akses jalan menuju tambang, mengatakan pengerukan tambang pasir batu tersebut sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 bulan. Perharinya, pasir dan batu yang diangkut bisa mencapai kurang lebih 60 rit. Ia mengatakan pemberian kompensasi yang diberikan pihak penambang kepada warga yang lahannya dipakai untuk akses jalan tambang dirasa tidak layak dan tidak jelas rinciannya. Marji juga menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan per 3 minggu bahkan 1 bulan warga hanya menerima Rp60.000. Selain itu, pembagian pun tidak sama. Jelas dengan adanya ini, pihaknya merasa sangat kecewa dan merasa dirugikan. Menurutnya, warga menuntut agar kompensasi yang diberikan disamaratakan, yaitu sebesar Rp2.500 per rit. Selain itu, dia juga meminta kompensasi kepada lingkungan yang terdampak karena debu. Marji juga meminta apabila sudah disepakati antara kedua belah pihak agar untuk bisa difungsikan pemuda setempat agar menjaga portal keluar masuk truk agar lebih jelas. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, pihaknya berencana menggelar unjuk rasa lantaran penambang selama ini tidak ada komunikasi dengan baik kepada 15 warga yang tanahnya digunakan untuk akses jalan tersebut. Saat dikonfirmasi jejak kasus TV.com tentang siapa yang menambang, para warga pun juga tidak mengetahui siapa pemilik tambang tersebut. Jika dulu dilakukan oleh mantan kepala desa Tanjung Sari, jelas kompensasinya. Namun semenjak berganti tangan sekarang ini, masyarakat mengaku tidak tahu menahu. Informasi yang didapatkan pengusahanya saat ini adalah orang Madiun, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang berinvestasi di dalamnya. Marji juga menyampaikan bahwa pengerukan tambang pasir batu tersebut juga dinilai menyalahi reklamasi karena awalnya yang dikeruk sebelah utara belum selesai dan dibiarkan saja, sekarang justru berpindah lokasi tambang ke tempat yang lain. Alasan kami sebagai warga yang punya lahan yang dibuat jalan tambang itu merasa kurang setuju dengan keadaan yang seperti sekarang ini, Mas. Dikarenakan satu, pembagian nggak jelas, perincian tidak ada. Terus yang kedua, kami sebagai warga ini ingin pembagian rata. Jadi pembagian rata itu yang punya tanah yang panjang, pembagiannya ya sama dengan punya yang punya tanah dibuat jalan itu yang pendek. Mintanya perit berapa bagi rata. Untuk awalnya Pak, awalnya pertambangan ini seperti apa Pak awalnya Pak? Awalnya pertambangan ini buka pertambangan beres, Mas. Nggak ada keluhan. Mulai dari pihak yang punya lahan akses jalan itu pembagiannya bagus. Terus kompensasi buat lingkungan terdekat yang terdampak ada. Terus kompensasi buat RT atau lingkungan RT terdekat yang ada di jalan sekarang ini itu pun ada. Tapi berhubung tambang yang baru ini tidak ada konfirmasi tidak ada kompromi untuk memulainya lagi, meneruskan tambang ini lagi, tidak ada konfirmasi, sehingga masyarakat yang punya akses jalan ini merasa tidak setuju, nggak kompak, nggak ada kompromi sebelumnya. Berarti selama ini antara pengembang tidak ada konfirmasi dengan warga yang punya akses jalan? Nggak ada. Yang jelas dirugikan. Kurang lebih yang punya tanah dibuat akses jalan 15 orang itu yang saya tahu. Untuk selanjutnya yang kesananya saya belum tahu. Perjanjian sebelumnya dengan pihak pembuka jalan, dulu buka jalan ini dikatakan buka jalan akses jalan baru untuk menembus ke Desa Jati. Terus seandainya ada penambang lewat, truk penambang lewat jalan yang dibuka ini, satu rit kompensasinya Rp1.000 zaman dulunya. Tapi begitu sampai sekarang kami cuma menerima sekitar 3 minggu 60.000. Itu 3 minggu sekali loh ya, bukan tiap minggu. Itu kan nggak jelas apa pembagiannya gimana, perinciannya nggak ada. Jadi kami merasa dirugikan masalah itu. Tuntutan warga yang ini, kalau warga banyak saya belum tahu ya.
Yang jelas tuntutan para pemilik akses jalan ini tuntutan yang satu, kami mintanya kompensasi bagi akses jalan yang dilewati 2.500 perak per rate-nya. Terus tuntutan yang kedua, kami minta diperhatikan kompensasi lingkungan terdekat yang kena dampak. Terus yang ketiga kalinya kami minta diperhatikan kompensasi lingkungan RT, yang RT terdekat maksudnya gitu ya. Terus yang keempatnya kami ingin difungsikannya para pemuda atau karang taruna desa sini itu sebagai penjaga portal, biar tahu akses keluar masuknya rate itu berapa, biar nggak ada salah paham. Untuk kompensasi yang sudah diberikan itu, yang memberikan siapa Pak kompensasi? Yang memberikan ya tokoh masyarakat sini. Itu Pak Yoso sama Pak Manap. Itu selaku perangkat desa atau? Kebetulan dia merangkap sebagai perangkat desa juga. Yang Pak Yosonya sebagai Kamituwo, kepala dusun, terus Pak Manapnya sebagai sampo. Untuk kompensasi sendiri sudah diberikan berapa kali? Untuk yang kalau yang dari yang dulu saya lupa, cuman yang baru ini kurang lebih berapa bulan berjalan, sekitar 2 bulan ya, itu baru menerima 2 kali. Untuk saya pribadi dalam per 3 minggu atau 1 bulan itu menerima 60.000. Untuk saya pribadi itu penerimaan yang pertama, terus penerimaan yang kedua baru kemarin sore itu juga 60.000. Tapi sayangnya di situ tidak ada tulisannya perinciannya dapat sekian rate, pembagian dibagi sekian banyak orang, atau terus akhirnya jumlah satu orang penerima akses jalan itu sekian, nggak ada perincian. Kalau saya dengar dari masyarakat yang punya lahan saat ini memang ada keluhan. Tapi kalau disampaikan, saya cuma menyampaikan yang saya tahu saja ya. Iya Pak. Kalau yang lainnya saya belum tahu. Lahan yang di sana, yang ditambang itu nggak diselesaikan habis. Maksudnya baru dibuka seberapa meter atau sebagian, habis itu berpindah ke sana. Habis itu di sana itu juga cuma berapa bagian gitu, pindah lagi ke tempat yang lainnya. Terus saya dengar dari tuntutan orang yang punya lahan itu mintanya kalau memang lahan orang itu mau diterusin, tolong diselesaikan yang situ dulu. Kalau nggak diterusin, tolong ditata ulang atau dikonfirmasi ya, atau direklamasikan. Cuman itu tuntutannya yang punya lahan yang saat ini sedang berada di lokasi sana. Harapannya dari pihak pengembang juga dari masyarakat itu mintanya cuman saling terbuka, dapatnya berapa, terus nggak saling merugikan. Jadi sama-sama berjalan dengan lancar apa adanya, tidak saling merugikan masyarakat, pengembang sendiri tidak merasa rugi. Iya, ada kompromi, perincian juga jelas. Tim 9 JKTV Ponorogo, Jawa Timur melaporkan.